Program Studi Ilmu Komputer S2 Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri. Yang kali ini akan mengusung dua materi sekaligus dari perminatan Software Engineering dan Data Mining. Pertama-tama kami ucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Rektor Universitas Nusa Mandiri, Ibu Prof. Dr. Insinyur Dwi Zaryani, SSI, MM, MKOP, IPU, ASEAN Eng, beserta jajaran pimpinan Rektorat dan Fakultas. Kaprodi Ilmu Komputer, Bapak Dr. Agus Subekti, MT. Selamat malam, Pak. Pelan-pelan, Kak. Prodi Ilmu Komputer, Ibu Eni. Malam, Mbak Laura. Ya, Bu. Bapak Fahmi Ardiansah MKOM dan Bapak Fuad Mufti MKOM sebagai pembicara kegiatan research sharing. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Dan seluruh peserta yang telah bergabung secara virtual yang kami banggakan, terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, nama saya Laura Rizka Amanda, biasa dipanggil Laura, selaku moderator yang akan memandu dalam acara research sharing dari awal hingga akhir. Nah, sebelum memulai acara, perlu kami informasikan peraturan pada acara hari ini. Pada sesi presentasi narasumber, hanya pembicara yang dipersilakan berbicara. Peserta diharapkan mematikan mikrofon, namun tetap menyalakan video dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Dan sesi tanya-jawab akan dibuka setelah dua pemaparan materi. Tapi conditioner Pak, nanti bisa masing-masing. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini, yaitu pembukaan, sambutan, materi research sharing, dilanjutkan diskusi dan tanya-jawab. Terus penutup. Baik, sebelum memulai acara serta demi kelancaran jalannya acara kita pada hari ini, marilah kita syukur serta berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah dari Bapak Dr. Agus Subekti MT. Kepada beliau, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Laura. Oke, yang terhormat Ibu Eni Hermalyani MKOM beserta seluruh staf program studi ilmu komputer, kemudian Bapak Ibu pimpinan serta Bapak Ibu dosen, Bapak Fuad Mufti MKOM serta Bapak Fahmi Ardiansah MKOM. Terima kasih sudah bergabung di acara rutin kita pada malam hari ini, yang merupakan acara yang ke-11 research sharing dari hasil riset tesis dari mahasiswa dan alumni. Kebetulan Pak Fahmi dan Pak Fuad ini sudah lulus. Mungkin kalau Pak Fahmi ya tahun ini juga ya, Pak Fuad juga tahun ini, cuma beda periode wisuda. Kita dengarkan bersama hasil riset yang menurut kami, karena kami mengikuti dari awal, itu cukup bagus kualitasnya, mampu mengeksplor pertanyaan riset secara mandiri. Yang pertama Pak Fahmi Ardiansah ini tentang software estimation, di mana tujuannya adalah memprediksi nilai proyek, di mana ada beberapa kontribusi yang dihasilkan terutama dari matriks digunakan untuk memprediksi, di mana kalau yang state of the art itu menggunakan line of codes dan lain-lain. Beliau menggunakan function point kalau nggak salah ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah Pak Fuad Mufti, itu tentang text generation dengan GAN, Generative Adversarial Network. Itu merupakan perkembangan yang cukup baru dan up to date, di mana ini memberikan persepsi lain bahwa text mining itu bukan hanya sentiment analysis yang selama ini mungkin dikerjakan oleh mahasiswa, tetapi juga ada hal lain yang up to date yang sangat berharga. Jadi
dua-dua topik ini sangat menarik, saya rasa, dan kita dengarkan bersama. Inspirasi Bapak Ibu, para mahasiswa dan dosen, serta Bapak Ibu dari luar Universitas Nusa Mandiri, mudah-mudahan menjadi inspirasi serta peluang untuk pendidikan ke depan. Saya mengucapkan Fahmi Ardiansyah dan Pak yang telah menyediakan waktu dan tenaga serta usaha untuk mempersiapkan untuk sharing kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan nanti dilaksanakan, diikuti dengan santai, silahkan berdiskusi dengan Pak. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan baru dan pemahaman baru serta feedback untuk Pak Fuad dan Pak Fahmi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti research sharing. Terima kasih. Waktu kami kembalikan pada Mbak Laura. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Agus Subekti atas sambutannya. Selanjutnya masuk ke acara utama, yaitu penyampaian materi research sharing episode 11, di mana hari ini ada dua pembicara, yaitu Bapak Fahmi Ardiansyah MCOM dengan tema gradient boosting untuk software effort estimation berbasis use case point. Terus juga ada Bapak Fuad Mufti MCOM dengan tema augmentasi data berbasis Indobird untuk mengklasifikasikan teks bahasa Indonesia. Materi yang akan kita diskusikan bersama pada acara hari ini merupakan hasil penelitian dari para presenter research sharing merupakan siswa dan alumni dari program Magister Program Studi Ilmu Komputer S2 Universitas Nusa Mandiri. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Fahmi Ardiansyah MCOM dari Lab Research Software Engineering dengan tema Gradient Boosting untuk Software Effort Estimation berbasis Use Case Point. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bapak Fahmi. Malam, Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, Pak. Baiklah, Bapak Fahmi Ardiansyah MCOM sudah hadir bersama kita semua untuk sesi pertama. Beliau akan menyampaikan materinya selama 30 menit. Baik, langsung saja kepada Bapak Fahmi, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Laura. Apakah suara dengar jelas teman-teman semua? Terdengar, Pak? Oke, baik. Saya izin share screen dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini saya ingin memaparkan hasil tesis saya yang dulu masih di tahun 2003 juga. Bertemakan tentang software effort estimation dengan judul gradient boosting untuk software effort estimation berbasis use case point. Saya itu dari peminatan dari software engineering. Nah, ini tema atau latar belakang saya mengambil software effort estimation itu adalah karena membantu ya dalam pekerjaan saya, di bidang pekerjaan saya, khususnya untuk dalam mendevelop suatu aplikasi yang baru untuk memprediksi estimasi usaha yang ada. Dan dulu itu pembimbingnya waktu itu yaitu Bapak Agus Bekti sebagai pembimbing pertama saya. Baik, saya lanjutkan. Kenapa di sini latar belakang saya mengambil software effort estimation? Di sini estimasi usaha itu sangatlah penting dari aspek perencanaan perangkat lunak dan implementasi, yaitu bisa memprediksi dari proyek perangkat lunak dari estimasi biaya, waktu maupun sumber daya yang ada. Nah, sekarang itu banyak pembangunan proyek perangkat lunak itu berdasarkan dengan menggunakan object oriented programming ya bahasa itunya. Maka untuk pendevelopan untuk penggambaran dari rancangan sistem yang ada menggunakan use case point kebanyakan. Nah, selanjutnya dari estimasi usaha yang tepat itu dapat membantu keberhasilan dalam suatu proyek perangkat lunak. Nah, nilai estimasi usaha yang rendah ini dapat dari seharusnya maka akan berakibat tidak terselesaikannya proyek perangkat lunak mulai dari estimasi waktu, biaya, skop yang diestimasi. Nah, di sini saya memprediksi dari estimasi waktu yang dikerjakan dari suatu proyek perangkat lunak
di mana nanti estimasi waktu itu berapa orang yang person hour hitungannya kalau itu orang per jam dari masing-masing estimasi usaha yang saya lakukan. Selanjutnya, nah dulu itu tujuan penelitian dari tesis saya, yaitu yang pertama pasti adalah memprediksi estimasi usaha yang menggunakan parameter yang ada di use case point. Yang kedua itu mencari model terbaik tentunya dari estimasi perangkat lunak tersebut menggunakan parameter yang ada di use case point. Dan ketiga adalah mengimplementasikan model terbaik, yaitu ketika data set tersebut di-set dan di-load modelnya nanti akan di testing dengan data set private yang sudah ada di saya sudah saya masukkan ke dalam bentuk Excel dan diuji coba menggunakan dataset yang sudah di training sebelumnya. Nah, di sini kalau di estimasi usaha perangkat lunak ada dua metode, ada metode parametrik dan non parametrik. Sebenarnya parametrik itu banyak ya untuk di estimasi usaha, ada yang tadi Pak Agus sudah singgung, ada yang menggunakan function point, ada juga menggunakan COCOMO 2, dan di sini saya menggunakan salah satunya yaitu berbasis ini adalah use case point. Nah, di sini parameter estimasi usaha perangkat lunak itu menggunakan use case point, apakah signifikan dari parameternya, apakah parameter-parameter tersebut saling berkorelasi satu sama lain, dan dari metode non parametrik itu yaitu saya menggunakan dari metode teknik ensemble learning untuk meningkatkan akurasi model estimasi dibanding dengan menggunakan penelitian sebelumnya menggunakan linear regresi. Nah, yang kedua itu menerapkan metode use case point dan ensemble learning pada dataset private dan juga menerapkan metode use case point dan ensemble learning pada dataset software host dan dataset private. Nah, di sini batasan penelitian dari yang saya lakukan yaitu adalah penelitian menggunakan software host yang sifatnya dataset tersebut adalah bisa diakses secara global dengan dataset itu validasi dari model dari dataset private nantinya. Yang kedua itu penelitian ini dilakukan menggunakan teknik eksperimen, tentunya menguji prediksi dari parameter yang ada di use case point diimplementasikan pada teknik pembelajaran mesin atau machine learning. Yang ketiga itu penelitian ini menggunakan variabel data yang terdapat pada use case point. Nah, pertanyaan tentang penelitian saya, yaitu apakah nantinya pada semua parameter yang menggunakan use case point itu adalah signifikan buat di parameter di use case point-nya. Yang di metode non parametrik itu, apakah teknik ensemble learning ini meningkatkan akurasi metode estimasi dibandingkan linear regresi pada penelitian sebelumnya. Yang kedua, bagaimana metode use case point ini dan ensemble learning ini dataset software host itu dapat diimplementasikan sebagai data training dan dites dengan juga dataset private yang ada. Nah, riset kontribusi yang ada. Nah, di sini kontribusi penelitian dari saya itu adalah claim novelty atau keterbaruan dari penelitian yang saya lakukan. Itu saya memprediksi dari metode non parametrik, yaitu menggunakan tingkat akurasi error-nya untuk menghitung seberapa tingkat error dari prediksi dari model yang saya buat, yaitu menggunakan mean magnitude relative error dan R-square atau standar deviasi. Di mana kalau MMRE ini lebih kecil, semakin kecil yaitu semakin baik, dan standar deviasi itu antara persentase ya dari 10 sampai 100%, jika mendekati 100% itu model tersebut dikatakan baik prediksinya. Dan pada penelitian sebelumnya itu menggunakan linear regresi, namun setelah diuji coba dengan model yang saya bentuk, yang saya buat, prediksi estimasinya ini adalah lebih baik menggunakan teknik ensemble learning, yaitu menghasilkan tingkat akurasi error paling rendah itu 0,0124 dari metode model gradient boosting regression yang memiliki standar deviasi 93%. Nah, di sini ada parameter ya untuk di use case diagram itu digambarkan dari itu ada aktor, ada use case, ada juga relasi ya. Ini salah satunya, ini ada pembobotan dari tiap-tiap use case diagram. Nah, di sini ada yang disebut dengan unadjusted actor weight atau pembobotan dari aktor, tiap-tiap aktornya.
Yang kedua itu ada UCW atau Unadjusted Use Case Wage atau bobot dari tiap-tiap use case. Yang ketiga itu kompleksitas teknik atau technical complexity factor. Ini faktor dalam pembuatan perangkat lunak tersebut, misalnya. Yang keempat itu ada ECF atau Environment Complexity Factor. Di situ adalah kompleksitas lingkungan dalam pendevelopan suatu aplikasi. Nah, di sini nanti saya jelaskan dari masing-masing parameter tersebut. Di sini dikatakan ada beberapa klasifikasi, yaitu dari aktor. Kategori aktor itu ada dibagi 3. Jika dikatakan aktor tersebut simple, maka biasanya itu aktor itu adalah yang menggambarkan user apa saja yang ada di sistem tersebut, atau yang user role lah, kalau dibilang role user apa saja yang ada di sistem tersebut. Nah, di sini dikatakan simple tersebut adalah yang bersifat text based. Misalnya di dalam command prompt atau di dalam API biasanya kan berbentuk JSON, yaitu text based ya. Nah, selanjutnya adalah average. Dikatakan aktor tersebut average itu adalah sistem berkomunikasi dengan aktor lainnya menggunakan protokol khususnya TV di website atau menggunakan contohnya seperti Apache 2 ataupun menggunakan engine ya. Selanjutnya kompleks. Dikatakan kompleks ini aktor itu yaitu manusia ya menggunakan halaman web itu tersendiri. Misalnya kita sangat banyak ya, misalnya berbasis graphical user interface untuk berkomunikasi dengan sistem. Itu dikatakan aktor tersebut adalah kompleks. Selanjutnya klasifikasi dari use case-nya. Nah, di dalam use case diagram juga ada klasifikasi yang simple. Dikatakan simple jika kurang dari 4. Ya. Nah, di sini jika average, jika kalkulasi itu kurang dari sama dengan 4, antara sampai dengan 7, dan kompleks itu jika transaksi itu lebih 7. Nah, ini bisa ngelihat dari pembobotannya. Itu kalau di pembuatan use case kan ada extends dan juga include ya. Kalau extend kan dia tidak dia bisa sendiri terus melalui sebelumnya. Tapi kalau dia include, yaitu berarti harus melakukan proses hal tersebut dulu, baru masuk ke proses selanjutnya, biasanya seperti itu. Selanjutnya TCF atau Technical Complexity Factor. Nah, ini dari masing-masing ini ada poin-poinnya, dan ini sifatnya sudah baku. Ada 13 faktor dari Technical Complexity Factor ini, dan bobotnya juga sudah baku, dan paling untuk skornya itu adalah yang mengisikan adalah biasanya adalah kita ya, misalnya dalam pembuatan aplikasi, misalnya dari sistemnya tersebar atau enggak, itu dari bobot 0 sampai 5. Ini bobotnya itu kalau 5 itu berarti sangat tersebar, jadi seperti itu. Dari 0 itu tidak tersebar. Nah, hasil dari hal tersebut, bobot dikali skor, dan totalnya adalah technical factor. Nah, di situ ada rumus lagi untuk menghitung technical complexity factor, yaitu di 0,6 ditambah 0,01 dikali TF, dan hasil totalnya 1,11. Nah, di sini selanjutnya adalah ECF atau Environment Complexity Factor. Nah, di sini ada 8 poin untuk environment-nya, dari faktor lingkungannya. Ya, misalnya metode pengembangan, kerapan metode pengembangan biasa apakah developernya bisa terbiasa untuk metode pengembangan agile ataupun waterfall. Nah, di sini bobotnya masing-masing berbeda dari poin-poin 8 tersebut. Bobot tersebut sudah baku, sudah diterapkan dalam use case point. Tinggal dari kita sebagai biasanya tuh pembuat tim dalam pembuatan aplikasi menghasilkan bobot dari masing-masing dari 8 poin tersebut. Dari bobot dikali skor, nanti totalnya dari itu mendapatkan IF, dan ada rumus lagi ICF itu bagaimana dijumlahkan 1,4 ditambah jumlah dikurang minus 0,3 dikali IF, dan hasil 0,74. Nah, dari sini juga saya research terdahulu ya yang relevan dari penelitian tesis saya sebelumnya itu sedikit ya. Contohnya ini ada saya rangkum saja, di sini hanya ada 5. Yang di sini ada masing-masing yang menggunakan teknik regresi. Yang pertama linear regresi, yang kedua itu menggunakan use case point juga, dan ada extend use case point. Yang ketiga itu menggunakan use case point juga tapi dalam studi kasus web portal siswa.
Ada juga menggunakan metode ANN untuk dalam software effort estimation, dan juga ada use case point juga yang paling bawah itu dari freelance software development. Nah, hasil-hasilnya itu saya mengklaim bahwa dari kelima novelty itu prediksi saya lebih baik daripada yang 5 penelitian tersebut. Nah, usulan dari penelitian saya yang saya lakukan, yaitu saya menggunakan 2 dataset, yaitu yang pertama itu dataset publik dan dataset private. Ini dataset publik itu bisa diakses, cuman di sini saya menggunakan fitur seleksi untuk melakukan pembuatan model. Di sini saya split dataset, saya di sini menggunakan teknik decision tree, ada boost dan gradient boosting regressor, yaitu teknik ensemble learning, teknik boosting, dan di situ dari 3 klasifikasi dari model tersebut, teknik tersebut, nah, saya mencari dari nilai error paling terkecil dan juga standar deviasi paling besar. Dan di sini saya menggunakan juga cross validation untuk dari hasil akurasi yang sudah saya lakukan dari model saya. Nah, selanjutnya dari teknik tersebut saya save modelnya dalam bentuk ekstensi .pickle. Nanti di load model saya ke dalam dataset private. Nah, masing-masing itu perhitungan UCW, dan TCF dan ICF itu saya hitung dari masing-masing di pekerjaan saya. Dan itu hasilnya itu dirangkum dalam file 1 CSV, dan CSV itu saya load modelnya sudah di-save di data training sebelumnya. Dan saya cari juga mean of relative error-nya, yang paling kecil, dan F2-nya. Selanjutnya, nah, kenapa saya menggunakan teknik ensemble learning, tidak menggunakan teknik yang lain? Nah, di sini teknik ensemble learning ini kelebihannya adalah lebih bagus, di mana lebih bagusnya itu kalau menggunakan decision tree itu hanya menilai dalam secara subjektif atau satu saja. Bagaikan kalau teknik ensemble learning itu secara voting, anggapanlah seperti itu sederhananya. Nah, di sini ada beberapa teknik ensemble learning, yaitu ada Bayesian, boosting, dan stacking. Nah, di sini Bayesian itu prosesnya bagaimana? Bayesian itu dilakukan secara paralel dan mencari model terbaik dari masing-masing yang dijalankan. Tapi kalau boosting selanjutnya, dari tahap pertama dievaluasi, hasilnya dievaluasi kembali, ke kedua dievaluasi sampai dengan dia mencari yang model terbaik. Selanjutnya adalah stacking, assemble, dan di mana ini adalah model yang ada dimasukkan ke dalam, dibagi secara menyeluruh dan disatukan dalam model padu. Nah, selanjutnya tahap eksperimen saya di sini saya menggunakan dataset publik dari ini, bisa didapatkan dari halaman ini. Dan di sini ada beberapa fitur, ada 13 fitur, dan jumlahnya itu hanya 99 data dari dataset yang pertama, dan untuk dataset kedua 13 fitur 71 data. Dan di situ ada parameternya, ada apa saja, yaitu ada misalnya ada project number, simple actor, average actor, sampai dengan real effort. Nah, untuk dataset private-nya itu ya bagaimana ya saya kumpulkan dari tempat bekerja saya, yang di mana sebagai acuan saya sebagai untuk dataset testingnya. Nah, selanjutnya dari dataset tersebut saya menguji dataset publik tersebut untuk di-save modelnya. Selanjutnya mencari algoritma terbaik, langsung dipakai dengan juga untuk cross validation, untuk validasi dari hasil yang saya pakai. Nah, selanjutnya ketika yang sudah dimasukkan ke dalam model, maka nanti tinggal diuji coba dengan dataset private yang saya gunakan. Nah, hasil dari eksperimennya di sini adalah menggunakan semua parameter use case point tanpa menggunakan fitur seleksi. Hasilnya itu masih ada data bias ya, jadi tidak teratur. Di sini masih banyak prediksi yang masih error. Nah, di sini di semua parameter use case point itu saya gunakan, tidak menggunakan fitur seleksi, karena saya tidak melihat bereksperimen, tidak melihat dari berkorelasi antar dari fitur-fitur yang ada di use case point. Nah, ketika di hasil eksperimen menggunakan fitur data seleksi juga, ini lebih membaik daripada dari yang data yang tidak menggunakan fitur seleksi. Nah, dari hasil eksperimen yang digunakan, saya mendapatkan hasil yang paling baik itu di teknik dari boosting ensemble learning, yaitu menggunakan gradient boosting regressor. Nah, dari masing-masing saya mendapatkan hasil dari tingkat akurasi paling rendah errornya itu menggunakan GBR. Nah, di dataset 1 dan dataset 2. Nah, selanjutnya di dataset 1 menggunakan eksperimen UCP, malah dari parameternya ada boost
baik daripada gradient boosting regressor. Nah, itu karena dari setiap itu, tapi nilai dari main magnitude error-nya lebih banyak di Adabus dibandingkan dengan gradient boosting regressor. Nah, ini saya rangkum ke dalam tabel dari masing-masing eksperimen yang saya gunakan. Nah, di sini yang pertama adalah dari fitur seleksi yang sebelah kiri, di mana dari fitur seleksi saya dapatkan itu nilai yang paling baik itu ada di prediksi di gradient boosting regressor dengan nilai error paling rendah 0,0124 dengan tingkat standar deviasi paling tinggi yaitu 0,93. Setelah di cross validation untuk ini mencegah underfitting ya kita untuk validasi ini. Nah, ini mendapatkan nilai paling baik juga dari cross validation yaitu 0,89. Saja di dataset kedua gradient boosting regressor juga mendapatkan tingkat akurasi error paling rendah. Selanjutnya, hasil dari eksperimen tersebut, model tersebut di-save modelnya, kemudian dari model tersebut di-save, diuji coba dengan dataset private. Nah, dari dataset private, mendapatkan tingkat akurasi error 0,08 sekian, dan di sini yang sebelah kiri yang putih itu adalah real effort, yang dimana prediksi dari yang saya gunakan dalam pekerjaan saya. Ternyata tidak jauh beda dengan prediksi yang saya lakukan dengan menggunakan teknik ensemble learning. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dari pembahasan pada bagian sebelumnya, model yang diusulkan menggunakan 3 dataset, yaitu 2 dataset public dan 1 dataset private. Yang satu itu mengikuti penelitian sebelumnya, dataset yang serupa, namun menggunakan model yang berbeda, itu menggunakan model ensemble learning dengan mengkombinasikan beberapa algoritma model mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Model menggunakan satu algoritma saja seperti Adabus dan gradient boosting dengan teknik regresi meningkatkan prediksi estimasi usaha dengan tingkat akurasi error 0,0129 dengan tingkat standar deviasi paling tinggi 93%. Nah, saran selanjutnya untuk penelitian selanjutnya satu adalah menambahkan jumlah data ya untuk atribut yang digunakan sehingga hasil pengujian mendapatkan hasil yang lebih baik dan akurat. Nah, ini saya juga agak susah sih jangan di dataset untuk use case point ini karena keterbatasan dari file yang ada di kalau dataset itu public ya. Nah, ini masih sedikit. Yang kedua, mungkin ke depannya penelitian ini dapat dikembangkan menggunakan metode algoritma yang lain, misalnya menggunakan deep learning, ANN atau multivariate placement dan pengukuran akurasi MMRE dan standar deviasi yang ada. Yang ketiga, ada juga ide di mana mengkonversi ya metode use case point menjadi line of code. Nah, ini bisa juga untuk ke depan penelitiannya ketika nanti dikonversi seperti halnya yang metode parametrik lainnya seperti COCOMO 1, COCOMO 2 itu menggunakan perhitungan dari estimasi prediksinya menggunakan line of code, yaitu dan juga function point juga menggunakan parameter line of code tersebut agar dibandingkan kinerjanya apakah lebih baik atau tidak dari penelitian yang saat ini saya lakukan. Dan selanjutnya, saya juga telah mendeploy aplikasi dari yang saya gunakan ke halaman ini. Ini berbasis web GUI aja sih, hanya untuk prediksi estimasi usaha yang ada. Kalau teman-teman mau akses boleh nanti ke depannya. Mungkin sekian dari pemaparan dari materi tentang software effort estimation. Saya kembalikan ke host kembali, Mbak Laura. Baik, terima kasih Bapak Fahmi Ardiansyah MKOM untuk materinya. Semoga dapat memberikan insight kepada kita semua. Selanjutnya saya akan memandu diskusi dari materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Fahmi Ardiansyah MKOM. Apabila dari peserta memiliki pertanyaan, dapat disampaikan langsung dengan cara raise hand atau melalui fitur chat. Silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, saya nanya, Pak. Oke, Pak, dalam pandangan Bapak, sejauh mana hasil penelitian ini dapat diadopsi dan diimplementasikan dalam industri perangkat lunak untuk meningkatkan ketepatan estimasi usaha? Oke, kalau di saya ya, karena saya juga kan bergerak di bidang kerjaan saya di bidang
ini ya, IT ya. Nah, kalau di Iya, saya, kalau di Adobe di pekerjaan saya itu sangat dibutuhkan ya, karena di sini juga kemarin itu cukup ya digunakan untuk perusahaan saya juga buat apa ya prediksi uh, dari human-nya kayak itu berapa orang sih untuk mengaplikasikan untuk membangun sistem informasi ini seperti itu. Jadi kalau buat di Adobe itu ke depannya itu apalagi untuk ke depannya itu modelnya diperbaiki ya dengan data-data yang lebih banyak gitu ya. Jadi prediksi dari effortnya itu semakin tepat. baik Pak. Oke, untuk selanjutnya, materi selanjutnya yang tidak kalah menarik akan disampaikan oleh Bapak Fuad Mufti, MKOM, dari Lab Riset Data Mining dengan tema dokumentasi data berbasis Indobird untuk mengklasifikasikan teks bahasa Indonesia. Selamat malam, Bapak Fuad Mufti. Selamat malam, Bu Laura. Suara saya kedengaran jelas ya? Kedengaran, Pak? Baik. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Kemarin Bapak itu ya, wisudawan terbaik di Universitas Islam Mandiri. Ya, alhamdulillah. Selamat ya, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, Pak. Baik, langsung saja kepada Bapak Fuad Mufti. Beliau juga akan menyampaikan materinya selama 30 menit ke depan. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih. Izin share screen dulu. Sudah ini ya, tertampang. Sudah, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Agus Subekti, STMT, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komputer. Yang saya hormati Ibu Eni Heni Hermaliani, MMMKOM, selaku Sekrodi Ilmu Komputer. Kemudian rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada kesempatan malam kali ini. Terima kasih Bu Laura atas waktunya. Kemudian pertama tentunya izin perkenalkan dulu. Nama saya Fuad Mufti. Saat ini berprofesi di ASN di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Alhamdulillah kemarin baru lulus, dinyatakan lulus itu 31 Agustus 2023. Kemudian wisuda tanggal 12 Desember 2023 kemarin. Kemudian saya mengambil peminatan di data mining. Jadi di data mining ini saya tertarik dengan NLP atau Natural Language Processing karena memang ininya sangat luas sekali cakupannya. Baik, mungkin saya langsung ke presentasi saja. Jadi presentasi saya ini terkait dengan penelitian untuk tesis dengan judul Augmentasi Data Berbasis Indobird untuk Klasifikasi Teks Bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah saya sudah mempresentasikan ini kurang lebih 4 kali. Dari 4 presentasi itu 3 kali dihadiri Pak Dr. Agus Subekti, baik sebagai dosen salah satu mata kuliah, juga sebagai dosen penguji tesis. Yang pertama pada saat proposal, kemudian ujian tesis, yang ketiga pada saat saya submit di conference di IC3 2023, dan pada sharing session malam kali ini. Baik, untuk pertama-tama terkait dengan latar belakang bahwa NLP atau Natural Language Processing itu masih menjadi topik penelitian yang sangat menarik.
dan masih terus berkembang dalam berbagai bidang. Misalkan di bidang klasifikasi teks, sentiment analysis, peringkasan dokumen, kemudian penerjemahan dokumen, dan pembuatan teks atau mengenerate teks baru, dan masih banyak lagi. Apalagi sekarang kan booming ya tentang ChatGPT, ada Bard, kemudian terakhir kemarin ada Gemini dari Google itu, maka peluang untuk pengembangan riset di NLP ini masih sangat luas sekali, baik dalam skala kecil maupun untuk skala bahasa yang luas sekali. Kemudian ini juga yang salah satu memotivasi saya untuk mengambil NLP ini. Saya sempat membaca satu teks, lupa di mana itu, bahwa ada keprihatinan untuk NLP Indonesia itu, dalam bahasa Indonesia, NLP untuk bahasa Indonesia itu perkembangannya belum bisa sepesat NLP bahasa Inggris. Jadi belum banyak publikasi-publikasi tentang NLP bahasa Indonesia, kemudian riset-riset NLP bahasa Indonesia ini masih belum banyak. Jadi mungkin bagi rekan-rekan yang masih berkuliah, baik semester 2 atau semester 3, itu masih sangat menarik untuk bisa mengambil tema di bidang NLP ini. Bisa ngambil yang lingkup kecil seperti small language modeling, atau yang besar sekaligus large language modeling. Mungkin juga bisa sampai untuk pemodelan yang lebih baru lagi, seperti tadi disampaikan Pak Dr. Agus, seperti GAN atau Generative Adversarial Network, atau untuk mengenerate teks-teks baru dari data-data yang terbatas. Nah, kemudian yang kedua, bahwa salah satu tantangan di NLP itu dalam domain-domain tertentu itu masih terbatasnya data yang ada. Jadi bagaimana caranya kita bisa menyiapkan data teks yang besar dalam waktu singkat, itu tujuannya untuk membuat model baik sentimen analisis atau yang lainnya itu menjadi kuat dan bisa terhindar dari overfitting, atau intinya adalah model yang benar-benar bisa melakukan generalisasi dengan lebih baik. Memang data teks itu sebenarnya melimpah, baik dari internet sendiri atau dari buku, dari dokumen-dokumen digital, itu kan sebenarnya teks sudah banyak, sudah melimpah ruah. Cuma dalam domain-domain tertentu itu masih terbatas. Misalnya yang lagi tren saat ini kan misalnya politik ya. Politik itu untuk di daerah-daerah itu mungkin kandidat-kandidat kepala daerah atau yang lainnya, mereka tidak cukup data untuk menganalisis posisi mereka di persaingan dengan yang lainnya. Kemudian juga misalkan untuk perusahaan-perusahaan yang baru membesar gitu, berita-berita tentang perusahaan itu belum banyak, masih sedikit. Apalagi pembicaraan-pembicaraan di media sosial itu kan belum banyak. Sehingga dari data yang sedikit itu gimana membuat model yang bisa nanti ke depannya bisa membuat generalisasi yang lebih baik. Kemudian dalam mengatasi keterbatasan itu sudah dikenal adanya teknik-teknik atau metode untuk mengembangkan membuat data-data imitasi. Salah satunya adalah dengan teknik augmentasi ini. Yaitu dengan salah satu teknik augmentasi ini, bagaimana dari data yang sedikit bisa dibuat data yang lebih besar dengan ciri-ciri atau dengan sifat yang menyerupai data yang sedikit itu. Karena memang dalam pengumpulan data itu kan untuk sekaligus mengumpulkan data yang besar itu dibutuhkan waktu yang mungkin tidak singkat, waktu yang lama, dan mungkin biaya juga yang mahal. Nah, memang teknik-teknik augmentasi ini sudah banyak berkembang, sudah ada beberapa teknik yang sudah banyak dimanfaatkan, namun masih ada peluang lagi. Yang saya amati adalah bagaimana dalam membuat augmentasi teks itu data yang diciptakan masih memiliki sentimen yang sama. Karena dalam saya uji coba beberapa teknik itu kadang dengan menerapkan suatu augmentasi itu datanya menjadi bergeser. Ya, misalkan
dari yang anti-positif ketika diaugmentasi hanya menjadi geser ke sentimen positif, atau data yang tadinya yang mana tapi dengan teknik augmentasi yang ada itu menjadi maknanya kabur, menjadi hilang maknanya. Nah, disinilah tantangannya bagaimana teknik augmentasi rujukan ini bisa tetap menjaga sentimen dari data tersebut sekaligus bisa membuat model yang gitu. Baik, untuk selanjutnya dengan kerangka teori yang saya angkat dalam tesis saya itu secara garis besar ada 4 yang saya angkat di sini. Yang pertama adalah terkait dengan data bahwa tadi sudah saya sampaikan teknik augmentasi itu salah satu metode untuk meningkatkan keragaman data training tanpa harus membuat lagi data baru. Dari data yang sedikit gimana bisa dikembangkan menjadi data yang besar, ciri-ciri yang sama. Nah, teknik augmentasi yang terkenal ada 2 model, yaitu teknik yang berbasis aturan. Misalkan aturan adalah menghapus salah satu teks, menghapus satu kata dalam satu kali. Kemudian bisa juga mengganti kata atau huruf karakter di dalam teks tersebut. Kemudian teknik yang kedua adalah berbasis model bahasa, yaitu ada yang dikenal dengan sinonimnya, bisa dilakukan dengan parafrase atau mix up text, atau juga dengan text translation atau dengan menerjemahkan ulang. Jadi misalnya ada teks bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris, terjemahan lagi ke bahasa China, kemudian dibalikin ke bahasa Indonesia. Nah, itu biasanya dari teks asal dengan teks yang hasil teks itu memiliki yang sama, tapi susunan kata-katanya atau sebagai sebuah data itu sudah seperti data yang berbeda, padahal berasal dari satu teks. Terkait dengan argumentasi, kemudian yang kedua adalah terkait dengan Indobird, bahwa Indobird itu salah satu monolingual bird. Kalau di bahasa Inggris itu kan yang terkenal apa namanya bird, kemudian pada saat dia di dalam bahasa Indonesia dilabeli dengan Indobird. Kemudian yang untuk modelingnya saya menggunakan CNN dan BLSTM. CNN sendiri adalah sebagai suatu pengembangan dari multilayer perceptron yang dirancang untuk mengolah data dalam bentuk. Jadi kebanyakan kan dipakai di apa namanya image karena datanya berbentuk grid, tapi kemudian diadopsi untuk modelan di bahasa dalam teks itu karena mereka memiliki apa datanya itu berbentuk bisa setelah dikonvert ke dalam matrix itu bentuknya adalah bentuk grid. Kemudian model yang kedua adalah bidirectional LSTM atau BLSTM. Ini BLSTM adalah boleh dibilang penyempurnaan dari LSTM. Secara umum terdiri dari cell, input gate, output gate, kemudian ada forget gate yang dalam yang intinya itu bisa memproses suatu kata dalam 2 arah. Artinya dari arah kiri ke kanan maupun arah kanan ke kiri itu BLSTM mampu mengidentifikasi posisi-posisi dari teks maupun urutan-urutan dari teks tersebut. Kemudian terkait dengan rujukan-rujukan yang saya gunakan, mungkin di sini yang utama adalah yang 2 bagian paling atas itu, yaitu penelitian dari Duong dan Nguyen-Thi. Itu di situ beliau menggunakan back translation, kemudian syntax tree transformation, kemudian isi data augmentation atau IDA untuk melakukan augmentasi guna melakukan analisis sentimen pada kumpulan data teks Vietnam. Mereka juga sama seperti bahasa Indonesia, data teks Vietnam itu terbatas, sehingga mereka perlu mengembangkan teknik augmentasi ini sehingga dari data teks Vietnam yang terbatas bisa digunakan dalam model yang yang besar.
Kemudian yang kedua adalah dari Wei dan Zhou, itu menerapkan 4 teknik augmentasi, yaitu mereka sebut dengan Easy Data Augmentation atau EDA. Itu di dalamnya mereka menggunakan teknik dengan penggantian sinonim, menyisipkan secara acak kata atau karakter, kemudian mengacak suatu kalimat dia acak kata-katanya, kemudian penghapusan acak beberapa kata. Nah, di sini yang saya ceritakan tadi, dengan teknik ini memang bisa generate data baru lebih banyak, tapi maknanya menjadi tidak sinkron lagi dengan makna awal, karena kata yang dibolak-balik atau disisipin secara acak itu maknanya sudah bisa berubah. Nah, intinya dari slide ini adalah dua penelitian ini yang saya jadikan rujukan utama dalam penulisan tesis. Saya ambil teknik-tekniknya, saya ambil metodologi penelitiannya, saya ambil termasuk coding untuk dikembangkan itu dari dua penelitian ini. Kalau penelitian yang lain-lainnya itu cenderung digunakan untuk referensi maupun untuk penguat dari argumen-argumen yang sudah disampaikan dalam tesis. Nah, mungkin lanjut ke kontribusi penelitian. Dari penelitian saya ini, saya berharap memberikan suatu kontribusi yaitu pada pemilihan metode text preprocessing, kemudian menggabungkan penggunaan post-tagging dan Indobird untuk membuat data imitasi dari data teks bahasa Indonesia, yaitu dengan cara yang lebih spesifik, yaitu dengan cara menyisipkan kata secara selektif dalam kalimat. Jadi kalau berbeda dengan yang sebelumnya, penelitian sebelumnya itu kan menyisipkannya secara acak. Nah, saya ingin menyisipkan suatu kata itu secara selektif, ada aturan-aturannya, sehingga kalimat baru yang dihasilkan itu masih memiliki makna yang sama, sentimen yang sama, sehingga diharapkan akan memperkuat model untuk prediksi ataupun untuk sentimen analisis. Terkait dengan metode penelitian, bisa dilihat dari grafik di sebelah kiri. Itu yang pertama dimulai dari akuisisi data. Di sini saya menggunakan dataset publik juga, seperti Pak Fahmi tadi. Dataset yang pertama adalah the dataset for hate speech detection in Indonesia. Kemudian yang kedua adalah analisis sentimen Twitter dataset. Nah, kedua dataset ini memiliki kurang lebih 1.400 baris data dengan dua kelas. Itu karena di sini adalah data sentimen analisis, ada yang sentimen positif dan negatif. Kemudian dari 1.400 baris data tadi dilakukan pre-processing. Itu pre-processing teks itu cukup variatif juga, sehingga variasinya untuk bisa dikembangkan pun banyak sekali. Nah, dengan yang saya ambil adalah yang pertama adalah dengan data cleaning, yaitu menghapus data ganda, karena ternyata dari teks yang ada itu banyak yang ganda. Biasanya itu dari hasil retweet ya, karena datanya itu dari Twitter. Kalau retweet itu nanti datanya menjadi data ganda. Nah, itu kita hilangkan menjadi data yang lebih unik. Kemudian yang kedua adalah normalisasi data, yaitu dengan menghapus kata-kata yang tidak perlu, menghapus emoji, menghapus karakter non-ASCII, kemudian menghapus link, elemen HTML, angka-angka yang penting, kemudian dilakukan case folding atau semuanya dibikin lowercase, dan mengubah kata yang tidak formal sehingga menjadi formal. Kemudian berikutnya melakukan splitting data, yaitu data dibagi dua, 80% data pelatihan dan 20% data pengujian. Yang keempat adalah augmentasi data. Nah, di sini adalah inti dari penelitian ini. Di sini untuk sekedar membandingkan menggunakan 3 metode augmentasi. Yang pertama adalah menggunakan model dan kombinasi tagging sebagai metode augmentasi yang utama yang saya usulkan. Kemudian yang kedua menggunakan metode random insert dari EDA atau Easy Data Augmentation. Dan yang ketiga menggunakan library NLP-Aug yang digunakan sebagai pembanding. Kemudian setelah dilakukan augmentasi, kita lakukan feature engineering. Feature engineering itu isinya adalah tokenisasi dan vektorisasi agar data itu bisa digunakan model deep learning. Di sini saya menggunakan word embedding. Word embedding yang digunakan adalah fast text bahasa Indonesia. Kemudian setelah dilakukan tokenisasi dan vektorisasi, kita training model menggunakan data latte.
yaitu menggunakan model CNN dan BLSTM. Eh, Kemudian dalam pelatihan ini masing-masing model menggunakan data training yang berbeda tadi. Data pelatihan asli, kemudian data pelatihan yang diaugmentasi menggunakan IDE dan NLP AUG, dan yang terakhir menggunakan data pelatihan, data training yang dilakukan augmentasi menggunakan Indobird dan post tagging tadi. Yang berikutnya dilakukan evaluasi model. Evaluasi model di sini dilakukan dengan menggunakan metrik, yaitu metrik akurasi dan advance score. Kemudian ini kenapa menggunakan akurasi dan advance score, saya menyelaraskan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena keduanya menggunakan akurasi dan advance score, saya ikutin saja. Kemudian saya tambahkan juga penilaian atau mencari skor yang namanya Blue Score atau Bilingual Evaluation Under Study Score. Itu untuk menguji kemiripan data hasil augmentasi Indobird dengan data aslinya. Jadi kita bandingkan antara yang asli dengan hasil augmentasi seberapa mirip, seperti itu. Nah, metode augmentasi yang diharapkan itu seperti di gambar, yaitu proses augmentasi dimulai dari data teks, dari input teks, kemudian dilakukan proses augmentasi dan output teks. Misalnya dari contoh di sini kalimat hotelnya nyaman, kemudian dilakukan augmentasi untuk mendapatkan data imitasi yang masih bermakna dan sentimen yang sama. Itu bisa menjadi hotelnya sangat nyaman, hotelnya pasti nyaman, hotelnya bikin nyaman. Nah, ini kan ketiga kalimat itu masih memiliki makna yang sama, kemudian sentimennya juga masih sama. Berbeda dengan yang lain, itu kadang setelah disisipkan itu kan menjadi sentimennya bergeser. Misalkan contohnya disisipkan kata hotelnya kurang nyaman atau hotelnya tidak nyaman, itu kan sudah berubah, sentimennya sudah berbeda sekali. Nah, poin utama dari teknik itu adalah untuk teknik augmentasi yang diusulkan harus bisa menjaga hasilnya sebagai kalimat yang lengkap, itu yang pertama. Kemudian maknanya tidak berubah dan sentimennya juga tidak berubah. Kemudian ini adalah metode utama dari proses augmentasi yang saya lakukan. Kemudian dari tadi yang kriteria saya buatkan algoritmanya atau buatkan urutan-urutan proses augmentasi itu dimulai dari input teks data. Misalnya di sini adalah hotel tempat kami menginap sangat nyaman. Kemudian algoritma akan mencari post tagging atau part of speech taggingnya, yaitu masing-masing kata dicari ini mana, verbnya mana, kemudian adverbnya mana. Nah, dalam contoh ini itu adalah noun, kemudian tempat noun juga, kemudian kami itu adalah personal pronoun, menginap itu verb, kemudian sangat itu adalah adverb, dan nyaman itu adjektif. Nah, dari hasil post tagging kemudian dicari urutan-urutan penyisipan kata-kata yang dirasa paling pas untuk kalimat tersebut. Nah, saya mendapatkan urutan yang bagus untuk penyisipan kata-kata itu dimulai dari penyisipan di sekitar kata kerja atau verb, kemudian di sekitar preposisi, kemudian di sekitar depannya atau belakangnya kata saat, konjungsi, dan seterusnya. Artinya prioritas pertama saya menyisipkan adalah di sekitar kata kerja. Kemudian baru kalau di kata kerja itu tidak berhasil, digeser lagi ke preposisi dan seterusnya. Nah, proses penentuan urutan itu sendiri saya juga melakukan pengamatan terhadap sekitar 200 teks yang kita lakukan augmentasi. Kemudian satu secara manual posisi yang terbaik itu mana sih gitu. Nah, akhirnya diperoleh urutan-urutan itu. Nah, dalam contoh di sini prioritas penyisipan adalah di verb, yaitu di indeks ketiga dan keempat. Kemudian dari situ algoritma akan memasukkan token masking token pada posisi yang dipilih. Misalnya dari di indeks ketiga kita sisipkan masking token, baru dilanjutkan ke proses unmasking menggunakan Indobird. Nah, disinilah
peran Indobot dalam penelitian saya ini, Indobot bertugas untuk mencarikan kandidat-kandidat kata yang paling bagus untuk penyisipan di dalam kalimat tersebut, sepanjang nanti hasilnya tetap sejalan dengan sentimen yang dimiliki oleh kalimat aslinya. Kemudian di dalam contoh ini, setelah kita masukkan ke Indobot, diperoleh sisipan kata yang bagus itu antara lain semalam, bersama, sekeluarga, semua, biasa, selalu. Nah, memang Indobot sudah sangat cerdas mereka karena dilatih menggunakan korpus yang besar dalam bahasa Indonesia, sehingga kata-kata yang cocok untuk disisipkan itu sudah bisa nongol semuanya. Kita tinggal milih mau diambil yang mana. Nah, pemilihan itu nanti kita lanjutkan dalam proses filtering. Nah, filtering kita bikin aturan sendiri. Filter pertama kalimat atau kata-kata apa saja yang perlu dihindari. Misalnya kalimat negatif kita hindari semua. Untuk kata yang bernada positif harus kata negatif itu harus dihilangkan lebih dulu. Kemudian stop word, kemudian sub word seperti itu, imbuhan-imbuhan gitu juga kita hindari. Kemudian jika dari filter itu ternyata tidak diperoleh kandidat, maka diulangi lagi prosesnya menggunakan indeks yang berikutnya untuk menyisipkan maskingnya. Nah, kalau sudah diperoleh kata yang bagus, baru kita masukkan ke sebagai data hasil augmentasi. Nah, contoh di sini yang kita dapatkan adalah hotel tempat kami semalam menginap sangat nyaman, atau hotel tempat kami bersama menginap sangat nyaman, hotel tempat kami sekeluarga menginap sangat nyaman. Ini kan dari sisi data ini sudah seperti data baru, tapi maknanya masih sama. Nah, tinggal kita nanti pilih aja apakah mau menyisipkan satu kata atau menyisipkan dua kata, itu masih bisa dimungkinkan. Nah, untuk penelitian ini saya hanya menyisipkan satu kata lebih dulu. Baik, setelah diperoleh hasil augmentasi, proses berikutnya adalah menguji data hasil augmentasi itu ke dalam model. Nah, model yang di sini adalah model deep learning, baik CNN maupun VLSTM. Jadi untuk CNN sendiri ada 4 layer, ada convolutional 1D, one dimension, kemudian global max pooling, dense, dan dense lagi. Sedangkan untuk VLSTM digunakan 6 layer, yaitu bidirectional, dropout, bidirectional lagi, kemudian dropout lagi, dense, dan dense lagi. Nah, dengan model ini pelatihan dilakukan atas 4 set data yang tadi, data asli, data hasil augmentasi pembanding, dan data hasil augmentasi dari Indobot. Kemudian di sini, pengujiannya dilakukan 10 kali. Jadi dari satu set data itu kita uji 10 kali, hasilnya itu ada selisih sedikit-sedikit. Nah, kita nanti di akhirnya adalah dilakukan rata-rata, diambil rata-rata dari 10 pengujian tadi. Dan inilah hasil dari eksperimen saya, seperti yang terlihat di tabel ini. Di sini dapat diketahui bahwa mungkin tidak saya baca satu persatu angka-angkanya, mungkin dilihat di yang highlight warna hijau. Di sini dapat diketahui bahwa augmentasi data training itu skor akurasi maupun advance score-nya itu cukup menggembirakan, lebih tinggi dibandingkan base score-nya. Jadi baik augmentasi dengan EDA, NLP-AUG maupun dengan Indobot itu berhasil menaikkan skor untuk akurasinya maupun advance score-nya. Kemudian untuk model CNN, skor akurasi tertinggi diperoleh pada data dengan augmentasi Indobot pada 2 dataset. Jadi pada CNN bisa diperoleh hasil yang bagus. Namun untuk F1 score-nya, untuk skor tertingginya dicapai dengan model Indobot pada dataset 1. Pada dataset yang kedua, model random insight masih mendapati skor yang lebih tinggi. Kemudian dalam model BLSTM, skor akurasi tertinggi diperoleh pada data yang juga menerapkan augmentasi menggunakan Indobot. Namun untuk F1 score-nya, skor tertinggi dapat dicapai dengan model Indobot pada dataset 2.
Nah, yang terakhir adalah pengujian Blue Score. Di sini kalau mungkin tidak saya ceritakan satu persatu grafiknya, kita lihat dari rata-ratanya itu diperoleh rata-rata 88,91 untuk dataset 1 dan 88,25 untuk persen untuk data yang kedua. Kemudian artinya masih data hasil augmentasinya masih menyerupai atau mirip dengan data yang aslinya. Kemudian dari distribusinya juga eh, terlihat seperti di grafik. Nah, yang terakhir eh, sebagai kesimpulan bahwa augmentasi data teks menggunakan penyisipan selektif dengan memanfaatkan Indobird itu sudah terbukti dapat membantu meningkatkan kinerja model deep learning baik CNN maupun di LSTM dengan peningkatnya akurasi advanced. Nah, cuma dalam kemarin memang tidak terlalu tinggi karena belum dilakukan optimasi pada model. Jadi model CNN maupun BLSTM-nya itu masih model yang basic sekali. Mungkin kalau diimbangi dengan augmentasi data juga dilakukan dengan apa melakukan penguatan di model deep learning-nya mungkin bisa diperoleh skor yang lebih tinggi lagi. Nah, ini kesempatan buat rekan-rekan mahasiswa kalau misalnya ingin mengembangkan lebih lanjut dari penelitian ini masih terbuka lebar, termasuk di modifikasi atau penggunaan model-model yang lebih memberikan hasil yang lebih bagus lagi. Kemudian untuk model augmentasi sendiri, kalau memang ada yang ingin mengembangkan, mungkin kedepannya dapat dilakukan eksperimen dengan memasukkan lebih banyak kata dalam kalimat. Kalau tadi saya masih menyisipkan satu kata saja, itu masih bisa dimungkinkan untuk menyisipkan 2 atau 3 kata. Nanti diuji lagi gimana hasilnya. Harapannya sih dengan penyisipan lebih banyak lagi, harusnya lebih meningkat lagi skor baik akurasinya maupun advance score-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hasil penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Fuad Mufti Mkom untuk materinya. Semoga dapat memberikan wawasan kepada kita semua. Selanjutnya, saya akan memandu diskusi dari materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Fuad Mufti Mkom. Apabila dari peserta memiliki pertanyaan, dapat disampaikan langsung dengan cara raise hand atau melalui fitur chat. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Ini Pak, apa ada Ya. tantangan khusus yang dihadapi selama penelitian ini, Pak? Jadi selama penelitian memang mungkin sekaligus ini ya apa tips bagi rekan-rekan kalau untuk penelitian. Jadi saya meneliti apa minat atau tertarik dengan NLP ini sebenarnya sejak semester kedua. Jadi sejak semester kedua itu kalau ada tugas-tugas saya ngerjain tugas yang terkait dengan NLP ini karena memang itu tadi tantangannya masih luas sekali, masih banyak yang bisa dikembangkan dan referensinya juga banyak sekali. Dari semester 2 sudah mulai paham tentang sentimen analisis, kemudian semester ketiga diperkuat waktu kuliahnya Pak Dr. Agus Subekti juga di challenge terkait dengan pengembangan penelitian, bagaimana penelitian itu tidak hanya sekedar mengulang tapi bisa menemukan sesuatu yang baru. Nah, memang di situ tantangannya. Jadi bagaimana kita dari paper-paper yang kita baca itu bisa mengambil saripatinya masing-masing, kemudian dimasukkan ke penelitian kita, diambil apa sih yang bisa kita kembangkan lagi, itu di situ tantangannya. Kemudian kalau terkait dengan teknik yang apa tantangan di teknik eksperimennya sendiri, itu untuk NLP memang tantangannya adalah pada saat kita training model itu membutuhkan resource yang besar. Jadi menggunakan PC yang RAM-nya besar pun dia masih berat. Ternyata masih harus dibutuhkan GPU atau
graphic processing unit yang lebih besar lagi. Bahkan kita coba di mana di Google Colab sendiri itu tidak kuat. Jadi untuk melakukan training data yang teks yang besar itu mereka tidak kuat, harus yang berbayar. Nah, saya kebetulan dapat GPU yang lumayan cukup membantu pusat penelitian ini. Jadi kalau misalnya kita tidak GPU, memang itu tantangan untuk terkait dengan tekniknya. Kalau terkait dengan proses tadi, bagaimana menemukan novelty, menemukan penelitian itu adalah kita dari sekian banyaknya paper itu bagaimana kita mensaripatikan, kemudian bagaimana mengambil benang merahnya dan apa sih yang akan kita tambahkan pada teknik itu. Mungkin seperti itu, Bang. Ya, baik, Pak. Oh, Ya, kedengaran. ya. Kayaknya internet saya agak unstable. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Fuad, atas wawasan ini, materinya. Oke, Alhamdulillah dengan berakhirnya diskusi sesi 2, maka kegiatan research sharing episode 11 ini telah selesai. Semoga memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua. Namun, sebelum saya tutup acara pada malam hari ini, marilah kita berfoto bersama untuk dokumentasi. Bapak Ibu dimohon mengaktifkan videonya dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Oke, baik. Saya ambil fotonya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mengisi presensi melalui link presensi yang sudah dibagikan di kolom chat Zoom. Baik, kita telah sampai pada penghujung acara. Terima kasih Bapak Fahmi Ardiansa, MKom, dan Bapak Fuad Mufti, MKom, Rektor Universitas Nusa Mandiri, Ibu Prof. Dr. Insinyur Dwi Zaryana, SSI MM, MKom, Ibu DSNeng, beserta jajaran pimpinan rektorat dan fakultas, Kaprodi Ilmu Komputer, Bapak Dr. Agus Subekti, MT, Sek Prodi Ilmu Komputer, Ibu Eni Hermaliani, MM, MKom, dan Bapak Fahmi Ardiansa dan Bapak Fuad Mufti sebagai pembicara kegiatan research sharing tadi, dan seluruh peserta yang telah bergabung secara virtual, yang telah berkenan menghadiri acara ini hingga selesai. Ya, terima kasih Mbak Laura, Pak Fuad, Kami Pak Fahmi. selaku Pak Agus masih stay tune. moderator besar. Ini pada diam, nggak ada yang bertanya ya. Pada di jalan ya. Sepertinya mungkin Pak. Ya. Kebetulan Masih bingung. semester 3-nya masih ada yang jadwal kuliah, Bu. Mungkin bentrok. Masih ada yang kuliah ya. Iya, nanti ini Bu dicari waktu yang agak lebih longgar ya, mungkin hari lain. Panitia apabila ada kekurangan dan kesalahan. Ya, Mbak Lara, terima Oke, kasih. kami akhiri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih.